Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Suhanda dari kelas R6A dengan NPM 2019-21500-104. Di sini saya akan menjelaskan berbagai materi dari mata kuliah Akhlak dan Etika dengan dosen pengampu Bapak Asad. Baik, materi yang akan saya sampaikan atau saya jelaskan di sini adalah yang pertama, pengertian akhlak dan juga etika. Lalu yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Lalu ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan yang keempat adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Pengertian akhlak dan juga etika. Akhlak merupakan sebuah sistem nilai atau norma yang mengatur tindakan ataupun pola sikap manusia di muka bumi ini. Akhlak dalam Islam juga diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada di dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah akhlak dan juga etika belajar dalam Islam. Yang pertama adalah niat. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah Ta'ala. Karena seperti firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya adalah padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan juga yang demikian itulah agama yang lurus. Lalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika kita menuntut sebuah ilmu, hendaknya kita melakukan dengan bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu adalah orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan juga orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Lalu yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Tentu saja agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, penuh berkah, maka kita juga harus menjauhi diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak kita menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Lalu yang keempat yaitu jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita juga harus tetap rendah diri. Jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Lalu ada etika dan akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam. Yang pertama itu adalah kita menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan ini, kebenaran dan juga keadilan adalah suatu hal yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan di kehidupan manusia sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan juga kebenaran. Bahkan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk kapan saja dilakukan di mana saja. Karena itu, pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Allah pun juga memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan juga kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Lalu yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, secara genealogis manusia itu diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam ini menjadi salah satu tujuan yang diturunkan dalam syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, dan juga hak kekayaan, dan juga hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam pun ini mengerucut pada 5 hal tersebut, yang dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat premier muslim untuk berkewajiban menegakkannya. Dalam hal ini pun juga pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Apabila terwujud, maka cita-cita negara akan terus tercapai. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan umat.
yang dimana intinya adalah terwujudnya kemaslahatan umat ini bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, di mana berlaku di mana saja, kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan juga bernegara, kewajiban ini adalah sebuah keputusan hukum, harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seseorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatannya. Dengan demikian, maka peran seorang muslim adalah dalam politik sendiri yaitu untuk ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Lalu, secara substansial, musyawarah mencerminkan monopoli akan kebenaran, yang dimana para ikhwal tidak mungkin dilakukan karena masing-masing orang per orang ataupun kelompok per kelompok, masyarakat juga berbeda-beda pandangannya dalam hal mengatur sebuah strategis. Karena itu, musyawarah adalah sebuah cara mekanisme operasional dalam menemukan common platform di antara keberagaman itu. Dalam arti kata lain pun juga, musyawarah mencerminkan pemikiran serta kehendak orang ramai dalam membuat sebuah produk musyawarah itu pun sejati. Nah, hal ini pun juga dikaitkan dengan konsep politik, maka menjadi sulit dibantah bahwa konsep musyawarah tersebut merupakan telah ada dengan sendirinya, memberikan dasar-dasar bagi perkembangan demokrasi dalam Islam itu sendiri. Baik, maka dari itu bisa saya simpulkan bahwa akhlak merupakan pengetahuan yang dimana menjelaskan tentang baik dan buruk dalam mengatur segala hal yang dilakukan oleh manusia dan juga menentukan tujuan akhir dari usaha yang telah dilakukan. Dalam hal ini juga etika merupakan ilmu yang menyelidiki baik dan juga buruknya dengan juga memperhatikan perbuatan-perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Jadi, kita harus bisa membentengi diri kita sendiri dengan keimanan dan juga ketakwaan agar modernisasi ini tidak mempengaruhi akhlak dan etika dalam berbagai kegiatan. Lalu dalam hal ini juga konsep musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam sendiri merupakan hal yang tidak secara eksplisit atau gamblang dibentangkan. Karena hal itu gagasan demokrasi yang fondasinya ini diletakkan oleh konsep musyawarah yang tidak menjadi sesuatu yang bisa disumbangkan Islam bagi dunia. Oleh karena itu, lagi-lagi akhlak dan juga etika dalam agama menjadi fondasi penting dalam mengambil sebuah keputusan di dalam bermusyawarah. Baik, sekian dari penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.